Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahbil wa yassir ma ta'assara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Walaupun kula mancing mawon yang menegakkan antuk. Sehat semua Pak ya. Alhamdulillah. Saya kalau gak kesini 1 minggu saja rasanya 10 tahun. Alhamdulillah, berarti saya sudah kadang jatuh cinta pada jamaah masjid Mushola An-Nur, tapi saya lebih senang menggunakan istilah masjid. Sebab dalam Islam itu mushola itu tidak ada. Mushola itu masjid, masjid ya mushola. Wa takhidhu min maqami Ibrahim mushola, dan jadikan maqam Ibrahim sebagai mushola, tempat sholat alias tempat sujud, mushola atau masjid. Mushola An-Nur berarti masjid An-Nur. Cuma kalau tempat itu enggak dijadikan Jumatan, itu namanya masjid An-Nur. Kalau ini di tempat ini untuk Jumatan, namanya masjid Jami An-Nur. Itu bedanya Pak. Untuk Jumatan ditambahi Jami. Kalau tidak, berarti tidak usah pakai Jami. Masjid Jami An-Nur, masjid Jami Ad-Darussalam, masjid Jami At-Taqwa. Ya. Nah, berbicara masjid, dulu gubernur Mesir namanya sahabat Umar bin As, atau yang biasa dikenal dengan Amr bin As untuk membedakan namanya dengan pembacaan Umar bin Khattab. Umar itu ada 2 yang populer di kalangan sahabat. Satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin As. Cara menulisnya, kalau Umar bin Khattab tak pakai waw, kalau Umar bin As setelahnya ro itu ada wawnya, sehingga dibaca Amr untuk membedakan. Umar bin As jadi gubernur diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab, sama-sama Umarnya. Umar satu jadi presiden atau khalifah, Umar yang satu jadi gubernur. Gubernur apa? Mesir. Mesir waktu itu masih bagian wilayah negara Madinah, negara Islam. Mesir. Nah, di Mesir belum ada Al-Azhar Pak, karena Al-Azhar itu dinasti Fatimiyah setelah dinasti Idrisiyah. Al-Azhar itu sempalan dari Karawain, Maroko. Pada dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah itu sempalan dari dinasti Abbasiyah. Jadi termasuk belakangan Al-Azhar. Jadi di masa sahabat, Mesir sebagai provinsi ingin dibangun masjid besar. Dalam sejarah tidak disebutkan masjid apa itu. Ketika masjid itu sudah jadi mentereng Pak, di Mesir yang disebut dengan Masjid Jami, ternyata di depan masjid itu ada gubuk riyad kecil lalat milik non-muslim Yahudi. Jalani jamaah muslim waktu itu, iki koyo upil kudu di gua. Ini mengganggu rumah kecil, riyad kecil mau roboh, kita robohkan saja. Kata yang lain, ini ada pemiliknya. Ya tapi kan non-muslim. Nah kalau muslim kan manusia. Akhirnya pemberunding-berunding diputuskan untuk sementara tidak dirobohkan, melainkan harus melalui negosiasi, tawar menawar. Yo, sejuta, terus juta, sampai 100 kali lipat harga dari normal. Tapi kata pemilik gubuk riyad atau rumah kecil ini, berapapun harganya tidak akan saya jual, karena rumah ini adalah rumah kenangan. Akhirnya Pak, karena sudah harga 100 kali lipat, takmir masjid waktu itu memerintahkan untuk dirobohkan. Roboh.
Si Yahudi pemilik rumah nangis. Ini mirip persis seperti rumahnya yang di WhatsApp itu, Pak. Ada orang tua yang di kebun sawit, rumahnya dihancurkan oleh orang Cina, betul kan? Wah, itu mirip itu. Setelah rumahnya roboh, si kakek tua Yahudi ini, Pak, ini non Muslim, Pak. Kalau yang di video itu kan Muslim, satunya Cina non Muslim. Akhirnya si kakek tua bernama Yahudi lari dari Mesir ke Arab, ke Medina untuk menjumpai sahabat Umar bin Khattab, yaitu waktu itu karena orang Yahudi dikenal sebagai presiden atau khalifah. Kita ketemu Umar aja, minta keadilan dari presiden. Lari Pak sekencang-kencangnya orang tua, berhari-hari akhirnya nyampe juga di Madinah. Sampai di Madinah ternyata ketemu orang tegap, ganteng, gagah, tapi kelambi biasa, tidak istimewa. Si kakek tua Yahudi ini ngos-ngosan, "Tuan, mau diizin, saya mau tanya." "Baik." "Kakek dari mana?" "Dari Mesir." "Jauh sekali." "Ya." "Mau ke mana?" "Mau ke Madinah." "Untuk apa?" "Ketemu presiden," atau waktu itu bahasanya Raja Umar. Padahal Umar namanya khalifah. "Untuk apa?" "Untuk minta keadilan." "Kenapa, Tuan?" "Rumah saya dirobohkan oleh umat Islam karena tidak mau dijual, karena rumah saya dianggap sebagai opel, mengganggu keindahan masjid yang indah." Orang yang ditanya itu langsung wajahnya merah. "Kakek tua, mohon izin, saya Umar bin Khattab. Ini adalah orang yang kau cari. Saya khalifah." Oh, kaget. Si Yahudi kaget karena raja yang diperkirakan mewah rumah dan penampilan wah, ternyata apa? Penampilan biasa, kelamin biasa, bahkan di pipinya ada bekas pelepah kurma, habis tidur di atas pelepah kurma. Umar bin Khattab perintah kakek tua, "Tolong kakek tua, ambilkan tulang, carikan tulang kaki onta." Setelah tulang kaki onta diambil, langsung digaris lurus oleh pedangnya Umar bin Khattab. Lurus, di tengah ada garis potong. "Ini berikan pada gubernurmu, namanya Umar bin Khattab, berikan." Si kakek tua Yahudi ini bingung. Saya minta keadilan kok dikasih tulang, minta keadilan kasih tulang. Tulang, Pak. Tulang itu makanannya jin. Banyak yang senang makan tulang. Makan tulang nanti jin apa? Caranya jin aduh. Oh, saya kira kus kabeh panganan putih. Saya itu tulang di presto, Pak. Betul nggak? Akhirnya karena tulang dipakan semua jin, kamu banyak orang kerasukan. Karena makanannya diteno, nggak kebagian. Nah, itu Pak ya. Tulang digaris diberikan. Sampai di Mesir, kakek tua menghadap Amr bin As, gubernur, langsung diberikan. Amr bin As gemetar, Pak. Gemetar. Tulangnya jatuh, langsung Amr bin As marah pada semua umat Islam yang merobohkan rumah itu. "Hai, siapa yang merobohkan rumah kakek tua ini? Bangun kembali. Kalau perlu lebih bagus dari rumah yang awal." Yahudi ini, Pak, orang Yahudi kaget. Kenapa Amr bin As takut sama tulang? Tulang ditakuti. Allah. Penasaran si Yahudi, Pak, bilang, "Tuan Umar, gubernur yang saya muliakan, kenapa Tuan saat melihat tulang kok gemetar sampai tulangnya jatuh, kemudian marah-marah untuk membangun rumah saya?" "Kakek tua, mohon maaf ya, ini bukan hanya sekedar tulang. Di tulang itu ada garis lurus, garis pedang lurus,
Itu simbol perintah dari atasan saya, suruh berbuat adil, lurus, on the track, lurus. Kalau tidak lurus, maka ada garis kecil, itu leher saya dipotong nanti. Saya takut leher saya dipotong oleh pimpinan saya. Oleh karena itu rumah Robos wajib dibangun lagi. Setelah mendengar uraian itu, si kakek tua Yahudi langsung terhanyut, terharu. Betapa indahnya Islam itu. Patuh pada atasan, keadilan ditegakkan. Ketika orang-orang ramai ingin membangun rumahnya, si kakek tua bilang, wahai tuan-tuan semuanya, hentikan, tidak perlu dibangun rumah itu, karena saya sudah ikhlaskan demi keindahan masjid kita. Jadi bilangnya masjid kita, karena saya sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi orang ngajar Islam itu dakwah tidak butuh ayo kalau tidak tertimbang. Itu cukuplah panjangan kasih contoh perilaku yang baik, akhlak pun mulia. Saya punya santri, jadi saya sampaikan non muslim pak. Bapaknya non muslim, ibu non muslim, ibu Cino, bapaknya Batak non muslim. Ngaji sampai bisa sholat macam-macam. Akhirnya tertarik masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam kabeh. Saya kira miskin bapak Fian begini wangi cantik. Saya kalau ke rumah nari pak lebih terlalu cantik. Allah masuk Islam. Padahal saya tidak pernah ngajak, hanya saya kasih perhatian. Jadi orang itu kasih perhatian pak, sebenci-bencinya orang, lagi kasih perhatian, insya Allah nanti bisa masuk Islam. Islam itu damai, Islam peace, give peace to everyone, berikan kedamaian, nyaman. Apa gitu pak ya? Begitulah Islam. Bangun masjid saja kalau melanggar prinsip-prinsip umum dilarang. Maka di dalam video itu orang kalau terkecoh, ada video yang masjid apa bangunan ditutup ya, jangan langsung terkecoh. Saya kurang tahu, kurang paham. Bisa jadi memang di situ komunitas non-muslim sehingga ditutup, berarti zalim. Bisa jadi itu tanahnya orang lain, tapi diambil paksa dibangun tanpa seizin pemiliknya. Bisa jadi. Maka oleh karena itu kita langsung jangan langsung marah. Cross check dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada informasi tabayun, apa tabayun? Cross check, cek lagi cek. Panjenengan mungkin dapat video di WhatsApp ada Quran versi Maroko yang tulisan fa-nya titik satu di atas, fa titik kof titik satu di atas, fa titik bawah satu. Tulisan Al-Quran dari kofnya itu titik satu di atas. Karena ijazah begitu. Orang yang nggak ngerti langsung disalahkan. Tidak, itu memang ajarnya begitu. Nah, kita harus bijak. Makanya adanya kajian-kajian musola, masjid, di kantor, instansi itu adalah tujuannya agar kita tidak langsung kaget, tidak langsung menyalahkan. Mari kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah itu yang terkenal waktu itu ada 5 pak. Cuma yang populer dari 5 itu yang fenomenal ada 4. Satu Abdullah bin Abbas, ahli fikih. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak, ahli hadis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ahli Quran. Kemudian Abdullah bin Umar, ahli fikih. Empat hadis ini, empat sahabat yang bernama Abdullah ini kalau dalam ilmu hadis dikenal dengan Abadillah. Abdullah
abadilah. Singkatan dari Abdullah disingkat menjadi abadilah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis Sahih Muslim, qala Rasulullah bersabda, "Ala, ingat, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan." Aku dilarang untuk membaca Quran dalam keadaan sujud atau rukuk. Tak pantas Pak kalau sujud, rukuk dan sujud baca Quran. Quran itu duduk. Kenapa di sini disebutkan fa'amma ruku fa'azimu fihi rabbah? Karena rukuk itu yang pantas bukan untuk baca Quran, tapi baca tasbih. Subhana rabbiyal azim dan seterusnya. Subhana rabbiyal azim. Ada hadis lain Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Hadis lain Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu terserah. Sing penting baca tasbih. Nanti kan tahu sangat, oh beda aja. Baca teman saya Subhanallah bin azim tok. Ya kalau tok ya. Subhanallah azim, ya tak apa. Panjangan Subhanallah bin azim tadi Subhanallah bin azim. Sorry. Ada Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, kamu sorry. Ada yang enggak apa nanti. Subhanallah. Ya tahu. Sehingga apa subnya tuh? Sub. Tahu ya? Apa sub? Kalau nggak apa lebih baik as-sukutu khair. Dia. Jadi panjenengan dalam rangkaian sholat dari takbir atau dari musolli sampai salam, lek nggak apa lebih aman panjenengan biasanya kalau bulan Pak Subuh, panjenengan kalau bulan Subuh ya, Allahumma hadina fi man hadait sampai wa'afina fi man afait wa tawadana fi man tawalait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, karena ada bacaan itu bacaan puji-pujian, bukan doa. Baru kemudian sallallahu alaihi. Sehingga imam tidak mengeraskan gitu kan. Nah, orang yang enggak hafal biasa mila-mila bocor. Biar apa? Ising sama tonggoy kanan kiri. Padahal apa? Cuma kira-kira bocor, ya deh. Ngaku. Gak usah. Kalau gak hafal, lebih baik diam. Sudah apa aja. Batal. Itu bahaya. Orang kan gitu Pak. Kalau gak hafal itu pura-pura. Gak usah. Lebih baik diam. Nanti seperti yang ceritanya anaknya Mutin, ngerti Mutin? Mas Bram, Mutin, Pak Mutin punya anak perempuan. Punya anak perempuan berarti nikah, berarti punya mantu. Mantunya Mutin kan semestinya kan kudu iso bunga, iso Quran, iso tahlil kan ngoten. Tapi karena nggak tahu ngaji, nggak tahu mondok, nggak tahu sekolah agama, tadi mantu Mutin yang pakaian ini putih, goblok putih sultan kan mantap ya, model ustaz. Wah, giliran melok tahlilan ngaji yasin melok abai itu mertua kan duduk di sampingnya Gus siapa? Gus Putih. Yasin ya Allah sih. Al-Fatihah, pokoknya pelan, keras. Awalnya tak, selanjutnya kau tak baca apa-apa. Nah, pokoknya ini suatu saat Pak Mutinnya enggak datang karena beliau ada acara luar kota. Berarti otomatis yang harus ganti Gus Mutin. Nah, waktu Gus Mutin disuruh mimpin tahlil yasin, bingung, gak bisa baca yasin. Akhirnya Gus Mutin pernah kuliah saja. Gus Mutin ngatur, Bapak Ibu hadirin, mari kita awali dengan Fatihah. Enggak ngerti apa? Al-Fatihah. 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 Selanjutnya Yasin dipimpin oleh si A. Kemudian nanti
Kan ada sholawat serakalah seleksi B. Nanti saya tahlilnya. Nah tahlil untuk apa gitu. Nah, wis singkat cerita, wayai tahlil kan untuk apa? Mojo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai satu sekat. Lagi yopo carane memberhentikan. Lagi yopo apa? Sampai 200. La ilaha illallah. Terus anggota yang kopiah itu bilang Pak, kopiah pertanda kudu mari. Karena gak paham yopo carane memberhentikan. La ilaha illallah. Bingung. 300 lanjut. Sampai wakil sentuh sampai 1000. Nah, sampai 1000 dijamin karo tuan rumah. Gus Putin, pun tiang-tiang kata sing wangsul. Panggilan biar bendera ibu turu kabeh. Ayo kok. Ya wes. Assalamualaikum. Kamu kok ketemu repot. Lah itu Pak. Sebabnya wong gak ngerti. Makanya alhamdulillah jangan amr, sholat amr. Sengaja cuma bisa ya bersama saya. Ustaz paling nyandang cara itu pula. Jadi wong yang ngotot. Alhamdulillah. Kita lanjut. Fa'amar ruku fa'azimu fi rabb. Perbanyak baca tasbih waktu ruku. Wa amma sujudu fajtahidu fi du'a. Waktu sujud perbanyak doa sehingga panjenengan ojo heran lek wong sujud iso suwe. Faqabilun ayyustajaba lakum. Maka yakinlah bahwa doa ketika sujud itu pasti diterima oleh Allah. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba terhadap Allah yaitu dalam keadaan sujud. Apa kata Rasul? Fa'akhiru du'a fi, perbanyaklah doa ketika sujud. Doa. Kalau bahasa hadis lain, fa'atuhirus sujud, perpanjanglah sujudnya. Nah ini yang kemudian salah paham. Karena hadisnya perpanjanglah sujudnya, ayo orang banyak sujud terus. Banyak ya teman-teman sama-sama kita yang baca hadis ini hanya terjemahannya tidak ngerti kronologi sabab nurunnya hadis, tidak ngerti korelasi antara hadis ini dengan hadis yang lain, sehingga diartikan fakir sujud perpanjangan sujudnya. Maka sujudnya panjang, semakin panjang semakin baik. Bukan panjang bentuknya coy, tapi panjang durasinya, panjang doanya ketika sujud. Perbanyaklah doa. Fakir sujud, perpanjangan sujud artinya perbanyaklah doa. Dari hadis lain fakir doa, perbanyaklah doa dalam sujud. Kalau misalnya Ahmad, kemarin saya ceramah di radio, ada yang tanya, Ustaz, lah saya kok pernah mendengar dari ceramah Ustaz lain, karena katanya kalau berdoa di dalam sujud batal sholatnya. Nah begini, ad-du'a thalatha, doa itu ada 3 dalam sholat. 1, doa muttafaqun alaih, al-mujma' alaih, yang disepakati kebolehannya. Doa yang diperbolehkan semua ulama salaf, khalaf, mutaqaddimin, mutakhirin, asyirin, ahlus sunnah wal jamaah, salafi, wahabi sepakat bahwa doa ini boleh. Apa doa? Itu doa dari Quran ataupun hadis alias al-adhiyah al-mahdzurah
doa-doa yang makthur. Apa makthur? Ada contohnya dari Rasulullah. Itu sujud, panjangan misalkan baca doa atau waktu sholat ya secara umum baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa. Atau doa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa-doa yang pernah dicontoh Rasul. Ulama mujma' alaih sepakat boleh dan sholatnya tetap sah. Satu. Yang kedua, doa mujma' alaih ada bil jawaz. Doa yang disepakati tidak boleh. Doa yang disepakati oleh ulama tapi tidak boleh dilakukan. Sepakat tidak boleh. Apa itu? Doa bikinan sendiri. Waktu sholat, ya Allah, mugi-mugi kolon sehat, seger waras, duit lo ake, utang-utang dan nyaur kreditan lunas kabeh, insyaallah mangke pulau lek duwe wake, insyaallah keselamatan punya Ustaz Nasir. Batal. Dungo kalian dewi tak oleh batal. Semua ulama mengatakan batal. Kemudian yang ketiga, doa mukhtalaf fiih yang diperdebatkan oleh berbeda pendapat antara boleh dan tidaknya di antara ulama. Apa itu? Doa bikinan sendiri tapi pakai bahasa Arab. Contoh, sini daerah stop. Bukan kamu Mansari apa? Anjaswangi. Allahumma ja'alna wal muslimin anjaswani. Amin. Allahumma ja'alna minal aghniya wal muslimin anjaswani. Itu bahasa Arab tapi bikinan sendiri. Allahumma ansurna wal muslimin anjaswani, muslimin Porongan Sidoarjo, muslimin Madura Surabaya. Bahasa Arab tapi bikinan sendiri. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sehingga sholatnya batal. Ada yang mengatakan boleh sehingga sholatnya tidak batal. Sehingga panjenengan kalau ada orang doa kulit nazirah atau subuh ada yang tambah Allahumma ansurna wal muslimin khasatan muslimin Palestina boleh. Sebagai ulama. Kalau di WhatsApp ada lembar Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansur a'immatal muslimin Indonesia, gitu ya di WhatsApp. Berarti pendapat pertama mengatakan boleh dan sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi pendapat kedua mengatakan tidak boleh, tidak boleh yang kedua, sehingga sholatnya batal. Maka lebih amannya panjenengan kalau doa jangan bikin sendiri. Kalau terpaksa bikin sendiri karena tak hafal doa-doa dalam Quran atau hadis, maka sebaiknya panjenengan doanya dalam hati. Doanya dalam hati. Oh, bukan itu tadi. Senangnya dalam hati ya. Ini doanya dalam hati, panjenengan sujud sama tunggu dalam hati. Bahasa Jawa Madura, bahasa apa mawon. Pokoknya dalam hati sah. Boleh. Yang batal itu kalau dibicarakan. Lalu bagaimana mulut kita, lisan kita ketika sujud? Mulut kita tetap membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Perbanyak, tapi hatinya berdoa. Itu ya. Karena doa ketika sujud itu diterima oleh Allah. Tapi nggak usah bangun dari sujud tidak boleh usap muka. Waktu sholat panjenengan walaupun dungo nggak boleh usap muka. Habis kunut, sallallahu alaihi wasallam, nggak usah begini, batal. Begini nggak boleh. Termasuk waktu sujud kan doa panjang. Habis bangun Allahu Akbar, batal, nggak boleh. Jadi bergerak begini itu batal. Hati-hati.
Gak usah. Tapi kalau di luar sholat, doa di luar sholat panjang sangat-sangat dianjurkan, alias sunnah hukumnya usap muka. Wa rafa'ayatain inda doa wa mas'alajahu inda faraghihi illa ayyastahya Allah anna yustajab. Orang yang berdoa tangannya diangkat, selesai doa diusapkan di kepala, di mukanya, maka Allah merasa malu jika doanya tidak dikabulkan. Nah itu, makanya kalau doa apa aja, ojo dilempar, amin amin amin, diusapkan, cukup mukanya, ojo, wong terkadang lebay pak, offset, usap muka kita mulai kepala, bokong. Ada ya doa? Gak usah, cukup mukanya saja ya diusap. Terkadang ibu-ibu karena make upnya masih anyar, masih mau ke pantai, katanya usap muka enak, amin amin. Dia gak nyampe bu, diusap pelan-pelan ya. Itu mah, ini hadisnya hadis. Baik Pak, saya kira ini sebagai pengantar, kita lanjut dengan tanya jawab. Panjangan asal tanglet nomor. Silakan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat sunnah qobliyah apabila dikerjakan di rumah sebelum sholat subuh berjamaah di masjid, bagaimana dengan bacaannya, apa mohon penjelasannya? Sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah itu memang dianjurkan di rumah kalau bisa, kalau rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh jangan, sebab pasti gak nutut dan jujur. Rumah saya gak terlalu jauh, gak nutut. Nah, apa bacanya? Sama, niatnya sama. Sholat sunatan qobliyah subuh, rakaat Allahu Akbar, pertama baca Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Fil, alam tara kaifa wadar biha bil fil. Rakaat kedua, rakaat pertama al-isyraq, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na laka wizrak, dan seterusnya. Rakaat kedua Al-Fil, alam tara kaifa wadar biha itu contoh dari Rasulullah, itu yang paling suka. Dan saya hafal al-isyraq, hafalnya alam tara, ya wis maca alam tara gak apa-apa. Sama al-kautsar pokoknya saya seapa nih, pokoknya panjenengan nggak apa seapa nih, pojok sampai nggak baca surat. Itulah ya. Ya, saya ingin cerita. Kalau Rasulullah sholat pak, sholat sunnah qobliyah subuh itu pernah ya, tidak selamanya. Pernah Rasulullah sholat sunnah qobliyah subuh cepat pak, selesai. Sampai Siti Aisyah istri Rasulullah tanya, baginda, ya. Pakai Fatihah apa enggak sholat? Ya pakai, kok cepet banget. Nah, berarti saking cepatnya. Ini dalam keadaan tertentu, tapi Rasulullah dalam keadaan normal alias sepanjang hidupnya rata-rata tidak cepat sholatnya. Oleh karena itu ini penting kita ketahui. Andaikan ada panjenengan ningali di musola ini sholat sunnah qobliyah subuh karena waktunya mepet kok cepet, panjenengan ojo ngilapno. Mungkin dalam keadaan terdesak, khususu atau khawatir keburu iqamah. Yang penting tumaninah dan rukun-rukunnya usah sampai ditinggal. Baik, satu. Yang kedua, oh ya ada satu terus. Baik, silakan yang lain pakai mic masuk nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi waktu sujud itu kan bisa berbanyak membaca tasbih. Nah itu berapa? Bisa batasannya berapa? Yang kedua, untuk musim-musim seperti Natal, mungkin ada gaya lain, kita dalam beberapa tahun terakhir ini kan memberikan ucapan seperti itu kan. Ya, sebelumnya umum seperti itu. Nah kita di tempat kerja itu kan
banyak juga yang non muslim, Iya. non muslim ya. Biasanya kita seperti itu lah. Sekarang dengan seperti sekarang ini menyikapi seperti itu bagaimana yang paling bijak? Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Aqallul kamal fil tasbih al-thalat. Paling sedikitnya sempurna, kadar minimal sempurna baca tasbih talat. Kalau 3 Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ping 3 kadar minimal sempurna. Minimal. Ya lebih sempurna lebih banyak, tapi usahakan al-witr. Usahakan kecil 5, 7, 11, 41, 100, 1000. Terserah sesuai dengan kadar kemampuan. Lek sholat ijen, sholat sendirian. Namun lek panjenengan bermakmum maka ikutlah imam. Saya ulangi Bapak Ibu, panjenengan lek dadi makmum ikutlah imam. Sebab kula sering memperhatikan makmum, waktu sujud akhir imamnya wis ngadeg tahiyat, makmumnya sih lanjut. Imam wis tahiyat lanjut. Imam syahadat lanjut, assalamualaikum, imam salam, saya lanjut sujud. Gak imam dibangunin dulu, batal sholat. Tapi orang segak turu, kenapa? Mojo, tumoi turun main, gak boleh Pak. Lah imam wis ngadeg, makmumnya melok ngadeg. Ojo kita baik sini, gak usah. Panjang wajib ikut imam itu. Kalau nambah doa-doa panjang itu umumnya sunnah, tapi ikut imam wajib. Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab menekankan, la sholata, la jama'ata illa bil imamah, wa la imamata illa bil ta'ah. Tidak ada gunanya berjamaah kalau tidak ada imamnya, dan tidak ada gunanya imam kalau makmumnya tidak taat. Nah itu penting. Coba ya. 3. Kemudian ucapan Natal. Yang jelas Natal atau tanggal 25 itu Pak ya. Tanggal 25 itu bukan kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa itu lahirnya bulan Juli, sekitar Juli Agustus, yaitu musim panas. Kalau Agustus di Palestina itu musim dingin, bisa salju, bisa hujan. Musim dingin salju itu kurma tidak berbuah. Nah kalau Nabi Isa itu lahir di musim panas, pengembala semuanya kepanasan, kurma-kurma semuanya berbuah, sampai disebutkan dalam Quran itu kalau kurma itu digoyang dikit buahnya berjatuhan karena gampang jatuh. Itu kurma. Dan itu terjadi pada Juli dan Agustus. Sekitar Juli Agustus tidak ada catatan sejarah yang pasti. Bahkan dalam Injil yang asli, sebelum munculnya Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, 4 tokoh 100 tahun setelah diangkatkan Nabi Musa itu tidak dijelaskan juga. Tidak dijelaskan. Lalu siapa yang munculkan 25 itu? Raja Konstantin. Di mana itu? Di Konstantinopel ya. Di Eropa ada. Kalau Konstantinopel di masa Turki itu masuk Spanyol. Kalau sekarang masuk Italia. Masuk Italia. Konstantin. Dan mewajibkan mereka untuk untuk merayakan 25 dengan pesta macam-macam. Sampai ketika Raja Konstantin mengumpulkan semua para pendeta dan pemuka agama untuk melakukan misionis ya, menyebar sampai ke Jerman, bingung karena di Jerman itu sesembahannya adalah masih dinamisme dan animisme, menyembah barang-barang seperti pohon macam-macam. Waktu itu pohon-pohon di Jerman ya pohon cemara. Akhirnya apa? Nah itu kemudian digabung-gabungkan, dijadikan proses yang panjang sehingga jadi simbol dari
apa istilahnya itu, simbol kegiatan 25 itu, bukan kelahiran Nabi Isa. Sehingga disebut dengan milad Nabi Isa atau maulid Nabi Isa nggak bisa. Nabi Isa itu bulan Juli atau bulan sekitar Juli dan Agustus. Lalu bagaimana kalau mengucapkan? Ya, kalau sebaiknya tidak, ya. Kalau terpaksa, lain lagi kalau terpaksa. Sahabat Ammar bin Yasir, Bapak Ibu, sahabat Ammar bin Yasir itu mau dibunuh, mau dibakar oleh orang kafir. Kalau tidak ikut, ketika ikut mengucapkan sesuatu di tradisi mereka. Akhirnya Ammar bin Yasir biar gak dibakar, gak dibunuh, akhirnya mengucapkan. Akhirnya dibebaskan. Lapor pada Rasulullah. Rasulullah, bagaimana saya? Saya tidak, hati saya tetap gak ikut mereka, tetap ilahullah, Allah Maha Esa. Apa Rasul tidak apa-apa, kamu kan terpaksa. Paksa. Seperti kemarin di Madinah, di video dia orang dihipnotis kemudian disuruh mengucapkan dibaptis itu. Setelah sadar hipnotisnya dia bilang, enggak, saya tetap Islam, saya tetap Nabi Muhammad, Tuhan saya Allah SWT. Kemarin itu saya dibaptis pakai hipnotis. Nah, jadi kalau dalam rumah gak ada apa-apa, gak ketemu orang, gak ketemu atasan, gak usah kirim selamat ya bos, gak usah. Kecuali kalau terpaksa, misalkan teman-temannya semua bilang gitu, siji sendirian. Nah, terpaksa gak apa-apa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Nah, ulama sendiri berbeda pendapat. Hukumnya, kalau ustaz sekarang juga berbeda pendapat. Kalau prinsipnya sama, ada Ustaz Adi Hidayat ya. Ustaz Adi Hidayat itu kan termasuk pengurus NU ya. Dia bilang, maafkan saya wahai saudaraku dan muslim saya, agama saya melarang mengucapkan. Gak apa-apa karena ikutnya. Tapi sebagian mengatakan Syekhul Azhar, Grand Syekh Yusuf Qaradawi, Wahab Zuhaili, Grand Syekh Pemangku Al-Azhar itu mengatakan boleh. Di Indonesia ada yang mengatakan boleh, terserah. Tergantung prinsipnya. Yang tidak boleh itu karena khawatir hatinya kecantol dan macam-macam. Yang mengatakan boleh itu penting hatinya, itu hanya mulutnya saja, hati kita tidak terserah. Tapi kalau penjelasan saya sebaiknya tidak. Saya tidak larang sebaiknya tidak kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa beda lagi. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau terpaksaan itu memperbolehkan orang itu melakukan sesuatu yang tidak boleh. Panjenengan tidak boleh makan toke, Pak, betul nggak? Toke kalau toke itu nggak boleh dimakan. Tapi kalau kata dokter ini harus anakmu harus biar sehat, mangannya toke, biar nggak cacingan. Ayo Pak, dicari toke, diambil Pak, digoreng bisa. Maka proses penyembuhan dengan toke itu boleh. Sampai kapan? Sampai sembuh. Selanjutnya nggak boleh. Ini Pak buktinya Pak. Dulu saya cacingan Pak. Sama orang tua saya dibilang toke. Sembuh. Pokoknya bapak-bapak yang cacingan jadi toke aja. Allah, sekarang ya. Gitu Pak. Silakan yang lain kalau ada. Enggak? Ada ya, silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Quran di masjid atau di rumah. Dan yang kedua, sekarang ini kan banyak anak-anak muda, anak-anak sekarang khususnya disuruh ke masjid musola itu susah, apalagi pada saat subuhan. Sebagai orang tua sudah berusaha bangun dengan baik, karena tidak bangun-bangun, akhirnya agak kasar. Berikutnya pakai air. Nah, saya dikhawatirkan lama kelamaan anak nanti mungkin apa tidak sakit hati, dan akhirnya yang lebih baik yang bagaimana? Iya, sip. Yang pertama tadi apa? Keutamaan di rumah. Baca Quran itu dibaca di mana saja itu bagus. Iqra'ul Quran fa innahu kana syafi'an lahu, syafi'an lana fi qabrina. Quran akan menolong kita. Baca Quran. Tetapi baca Quran itu kalau bisa itu ya, jangan-jangan maknanya. Lebih baik gimana Pak?
sama baik. Kalau di masjid karena tempatnya memang mulia. Kalau di rumah memang ada perintah. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan kalian rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah ditempati sholat, gak pernah dibacain Al-Quran. Bukan baca Quran di rumah ya, di masjid ya. Cuma ada orang yang gak mau baca di masjid, mau baca di rumah semua. Terus ketika ditanya, kenapa kamu gak baca Al-Quran di masjid? Takut riya, takut ketahuan orang lain. Padahal karena gak lancar. Yang satu mau baca Quran di masjid toh, di rumah enggak. Ternyata tradisi karena kalau di masjid didengar orang pakai mic. Kok berarti dia ketika giliran maghrib ini dia gak mau ngaji Pak? Ada enggak itu? Di sini ada ya? Gak ada ya. Alhamdulillah. Jadi di masjid dia baca, di rumah dia baca. Kalau baca usahakan munio. Baca Quran itu munio, biar orang yang mendengarkan juga dapat pahala. Innal mustami' kal-qari fi qira'atil Quran. Sesungguhnya para pendengar sama dengan yang membaca, asalkan mendengarkan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan maka dengarkan dan dia istami'u, fastami'u, dengarkan. Wa ansitu, dia la'allakum turhamun, supaya dapat pahala. Nah, kita masalah Pak, kalau ada darussa masuk sini ya. Ada darussa 5 orang. Yang darussa 5 orang, semestinya 5 orang itu bacanya gantian. Kalau bisa 1 orang itu jangan baca panjang-panjang, untuk sajus, satu sebelah itu Pak. Maksimal 1 ayat atau 1 lembar maksimal. Syukur-syukur kalau 3 ayat 1 ayat. Ada masjid 1 ayat 1 ayat. Sehingga penasaran, 1 penasaran lagi. Gantian, itu udah harus sama. Kecuali itu masjid yang sana baca Quran 5 orang, yang 1 baca, yang 4 merokok dan ngopi, nanti menjajan. Sehingga saya ngocok, ini kok ini teh. Aduh, menyesal aku ngocok sih. Pak. Sebenarnya yang makan itu 1, yang 3 baca, kemudian gantian. Nah, panjenengan kalau dikasih jajan sama orang atau takbir menggunakan jajan, mau jadi tekno, haram dengan tekno. Saya itu wong ikut piro, 5, jajan 5 situ, ambil situ, wong gak pikir pokoknya. Tidak apa-apa wong situ. Allah, wong terkadang itu terus orang. Pokoknya lapar, kita lapar mana cuma gorengan teh. Nah itu makan situ. Perkara nanti konco gak gelem, yuk gak gelem aku ya wes. Rezeki alhamdulillah. Tapi tak kok iso sono, gak gelem. Jangan mau ditambah ini. Saya batuk teh gorengan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok lagi gorengan biar gak harus dulu. Gak oleh ya. Baik sudah baik di rumah baik, di kuburan juga baik. Semua ulama mengatakan baca Quran di kuburan itu bagus. Maghfurun, dimaafkan di kuburan. Nazalah birrahmah. Kalau dibaca rumah, ya tada'u ahli sama. Rumah itu akan tembus langit. Tembus. Kalau masjid jelas karena rumahnya. Afdhalul makan adalah masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tadi, anak sulit bangun, ini lah ya. Anak itu tanggung jawab, amanah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun 'azim. Ketahuilah wahai manusia, innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian. Apa harta itu? Rumah, uang, mobil, apa lagi Pak? Semua yang ada itu harta. Wa auladukum, anak-anak kalian, putra putri, cucu cicit,
Orang tua harus bisa memanage, harus bisa mengatur, mengendalikan uangnya untuk apa, guna apa, anaknya dibagaimanakan. Itu tergantung orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Makanya ada anak namanya Suci, Mbak Suci ya. Suci. Wa inna ma'abahu yuhawidanihi wa yunashiranihi wa yumadisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi dan seterusnya. Dia awalnya suci. Lahir walaupun orang kafir, lahir itu suci. Nah orang tuanya berarti tanggung jawab orang tua. Ya apa? Dikasih orang. Nah awalnya dihalusin. Urutannya begini Pak. Muru auladakum bis shalah li asyri. Perintah anak-anakmu untuk sholat. Sholat ini simbol kewajiban. Semua kewajiban. Perintah kapan? Kalau sudah fisakin ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati fi sab'in. Perintah sholat dan kewajiban yang lain ketika umur 7 tahun. Wadribuhum fi ashrin. Tapi kalau sudah umur 10 suruh pukul alias dikerasin. Ojo disuruh tok dikerasin. Kalau perlu disiram itu sudah bagus. Tentunya tidak cukup dengan perintah secara fisik. Harus orang tua memberikan contoh. Kalau karena doro yang teribu itu sebagai ulama mengartikan sebagai contoh. Perintah sholat berarti orang tuanya harus sholat. Aja sampai orang tua ini masjid dan ibu tak masjid, aku tak nonton sinetron. Ada bu? Ada. Yang di sini? Alhamdulillah. Bapak ibu nonton. Terus kadang-kadang ini kemudian sih aku bapak nyusul. Ojo, bapak isi, anak nyusul. Kalau perlu sama-sama. Jadi contoh. Jadi kalau orang tua memberi contoh yang baik, gak usah nyuruh Pak, gak usah nyuruh, gak usah perintah. Insya Allah anak ikut sendiri. Tapi kalau yang sholat, bapak ibu perintah sampai mulutnya berbusa, kaki orang ayo sholat. Jadi anak, ya Allah tidak sholat, bukan uang. Paling aneh untuk ayat kabur maqtan antakulu mala tafalu. Betapa murkanya Allah orang yang suka perintah bapak kita tak melakukan sendiri. Anak-anaknya yang diperintah muncul ayat, baca ayat Pak. Ternyata usaha Al-Quran. Gitu ya. Jadi harus dikerasin. Asalkan orang tuanya harus sudah memberikan contoh yang baik. Betul. Silakan yang lain. Tak ada? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi Al-Quran tadi, bagaimana orang yang awam termasuk saya sendiri menyikapi kalau imannya dalam Al-Quran tersebut berbeda dengan versi Indonesia. Nah, kalau saya sering ngaji, posisinya kan harus jelas huruf makhluk. Bagaimana menyikapi kalau banyak perbedaan? Terima kasih. Jadi kalau orang belum fasih atau belum hafal atau belum lancar, maka jangan baca Quran itu. Pasti salah. Baca yang asli aja belum fasih, banyak yang salah. Maka sebaiknya jangan pakai itu. Maka Quran seperti Maroko itu oleh orang-orang bijak termasuk saya sebaiknya tidak disebarkan. Biar apa? Biar tidak dibaca dan bacanya nanti menimbulkan kesalahan. Karena kof itu ditulis titik atas satu. Kalau di Indonesia kan fa. Jadi jadi fa semua. Jadi fakotnya aku dari baca bawah, fa-nya di titik bawah, kof-nya di atas satu. Fakot FIFA itu lah perusahaan kita. Maka sebaiknya tidak. Lalu mengapa di Malaysia kok merata? Karena di Malaysia rata-rata alumninya Maroko. Bahkan pengurus PJINO, pengurus cabang istimewa NU Nahdlatul Ulama di Maroko itu
menyebar ucapan selamat Natal per apa namanya? Bersama saya itu yang namanya Aiman itu, Ustaz Aiman itu orang Malaysia. Jadi itu karena menikah dengan orang Kediri. Jadi di Malaysia sudah merata, Indonesia satu dua. Jadi kalau panjenengan mau kuliahkan anaknya ke luar negeri, pilih Maroko, Mesir, Yaman sudah hancur, memang diinginkan oleh mereka, oleh orang-orang Barat. Maroko, Mesir sekarang masih lumayan, Tunisia, walaupun sudah banyak bom di situ. Yang stabil itu, Mesir kan sudah pernah hancur tapi sudah bangkit. Kalau Maroko kan kerajaan di situ. Maroko itu negara kecil, tapi orang yang baik, cuma begitu. Kalau pakaian ya berantakan. Cuma kalau ilmu, bahkan ada kota Fes itu namanya kota ilmu hadis dunia. Semua orang itu hafal hadis dengan pojok-pojoknya. Saya mendapatkan apa namanya itu ijazah apa namanya apa istilahnya muhaddis istilahnya itu dari Maroko, cuma bukan dari Fesnya. Saya dari Tanjir tempatnya Nabi Musa bertemu Nabi Khidir sama Syekh Abdullah Taliti. Saya kira gitu ya. Maka sebaiknya tidak baca itu dan nggak usah beli. Saya nggak beli, cuma dikasih oleh Wazirul Awqaf bil Maghrib, yaitu Menteri Agama atau Menteri Wakafnya Maroko. Kitab Qurannya sebesar ini, berat. Jadi pesawatnya penuh dengan itu, berat. Gak pernah saya baca, saya sembunyikan. Buat nanti dibaca, salah semua. Oke, saya kira. Silakan yang lain. Baik, nanya tentang apa waktu tepat sholat syuruk ya? Sholat syuruk ya. Kalau di Indonesia jadi patokannya apa? Kalau di Indonesia patokannya itu matahari. Semua di seluruh dunia matahari, kecuali daerah-daerah yang tidak normal mataharinya. Hati-hati dengan sholat sunat syuruk. Sholat sunat syuruk itu ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat sunat syuruk itu duha, bukan sholat sunat syuruk sendiri. Tapi pendapat kedua mengatakan sholat sunat syuruk sendiri, sholat sunat duha sendiri. Tapi sholat sunat syuruk itu sebelum duha. Tapi ba'da tulu syamsi al-kamilah, setelah terbitnya matahari total. Jadi ini matahari Pak ya. Ini atau nah, kalau masih begini nggak boleh syuruk. Nah, begini belum bisa. Sampai kapan? Sampai bunderannya lah total baru boleh syuruk Pak. Sehingga panjangan sholat sunat syuruk itu lebih baik akhir, ojo awal. Kalau begini masih haram Pak. Khamsat awqat tuharramu fihi shalawatul mutlaqah. 5 waktu yang diharamkan sholat sunat mutlak. 1, indah istiwa ketika matahari pas tengah. Sebelum itu zuhur tidak turun. 2, ba'da asar setelah sholat asar. 3, indah ghurub terbenam matahari. Kemudian yang keempat, ba'da sholat subuh. Yang kelima adalah indah tulu ketika terbit matahari. Sampai kapan? Sampai tengah. Itu Pak ya, sampai keluar semua. Wong terkadang patokannya itu apa? Jam. Jangan. Sebab jam ini yang bikin orang nggak ngerti. Apa buktinya? Buktinya belum ada biasa. Waktunya ada, padahal belum. Gebar terang. Terkadang kelam datang. Maka lebih baik mengakhiri. Cuma menurut saya kalau saya sendiri biasanya kalau sholat suruh ya sekalian nyambung dengan duhanya, lebih apa? Suruh dulu dengan duha. Karena kalau sudah mepet duhanya apa banyak? Duha itu yang sudah Pak, duha ya. Karena duha itu hadisnya sesuai. Duha 2 rakaat, kalau 2 rakaat pertama surat Asy-Syams wasyamsu duhaha. Rakaat kedua duha walaili dia saja. Kalau ambil 2 rakaat lagi, rakaat pertama al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini dua hadis yang sesuai. Kalau ambil lagi tersalah, tidak ada penjelasannya. Cuma kalau saya ambil lagi, ambil al-falaq, an-nas, ambil lagi wal asri, al-asr dan al-kawthar. Atau panggilan yang lain yang penting
4 rakaat pertama tadi itu Asy-Syams, Ad-Duha, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kan tidak apa-apa. Yang penting 2 hadis itu sama-sama sahih, sama-sama bisa diamalkan. Gitu ya, sekarang ya. Baik, kalau ibu ada, ibu tidur apa enggak? Ibu ada. Baik, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan akan datang bulan Januari ya, tahun depan bulan Januari, karena ada pesan atau request, usahakan jangan akhir bulan, insyaallah awal bulan. Insyaallah ya, Sabtu awal bulan pertemuan nanti komunikasi ya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.